Hai semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Kalian sudah mulai mudik atau belum? Tadi pagi aku lihat di berita cukup viral di Liputan 6 meliput acara makan besar kemarin dan dikatakan di situ Palembang rusuh lagi. Itu nggak seperti itu ya. Aku juga keberatan dengan berita yang diliput oleh Liputan 6. Secara keseluruhan acaranya itu sangat baik. Yang aku rasakan ya, acaranya sangat baik, acaranya berlangsung cukup baik, cukup berhasil. Tidak ada kerusuhan yang aku lihat pada hari itu. Dan yang video yang terjadi di Liputan 6 itu, aku nggak melihat video tersebut, bahkan kejadian tersebut tuh aku nggak lihat sama sekali. Dan kalau menurutku, kalau dalam suatu acara, itu kan kita ngelihat secara overall ya. Secara overall acaranya berhasil dan cukup baik, tapi di semua acara pasti ada kekurangan, pasti ada ketidaksempurnaan. Pasti ada yang puas, pasti ada yang seneng, juga pasti yang komplain, pasti ada yang nggak suka, dan juga pasti ada beberapa masalah kecil-kecil. Dan menurutku itu adalah hal yang biasa. Dan ketika berita-berita lain memberitakan bahwa hal ini baik, hal ini berlangsung dengan baik, kok Liputan 6 malah memberitakan kekurangannya. Saya agak tidak setuju akan hal itu ya, karena kalau kita memberitakan hal yang negatifnya selalu ada sih. Saya percaya kalau misalnya di acara manapun sih, mau di pemilu ataupun acara Bobon Santoso sekalipun yang buatnya, ya kalau ditanya yang komplain ya pasti ada aja yang komplain ya. Kalau dicari kekurangannya ya pasti ada saja kekurangannya. Tapi kan secara keseluruhan niatnya baik, acaranya cukup berhasil, tidak menimbulkan kericuhan, tidak ada kerugian sama sekali di sini. Jadi menurutku berhenti untuk berdebat satu sama lain. Sekali lagi aku ngomong, aku nggak pernah lihat kejadian rusuh rebutan kupon tersebut. Aku tidak melihat sama sekali. Dan overall menurutku acaranya cukup berhasil. Aku juga pengen ngomong bahwa acara ini melibatkan banyak orang, pihak Pemprov. Kemarin ada yang bilang Willy Salim hanya sekedar membuat konten, sampai-sampai dia dikutuk dan dilarang untuk menginjakkan kakinya di kota Palembang. Kan udah aku bilang, jangan diperpanjang lagi. Masih juga kalian perpanjang, ya kan? Sekarang kalian lihatlah apa yang terjadi. Dr. Richard Lee bermaksud untuk mengembalikan nama baik Palembang, tapi malah terjadi hal yang serupa. Jadi semakin membuat opini buruk di mata masyarakat Indonesia. Jadi udahlah, jangan lagi kalian saling menyalahkan. Lebih baik kalian introspeksi diri kalian masing-masing. Oke? Salam dari planet sebelah. Bisa bahasa Palembang? Pacarnya, bukan Palembang gitu. Aku dari kecil di Palembang, SD, SMP, SMA, kuliah di Palembang. Mas Rusun guys, Dr. Richard kan kawan dengan Willy Salim. Cak mano nih dok, sudut pandang sebagai seorang kawan. Oke, aku coba lebih bijaksana ya, karena aku orang Palembang dan aku juga temannya Willy Salim ya. Sebagai orang Palembang wajar tersakitin, karena kan banyak dikata-katain orang. Ada yang ngatain rakus, pendapan, dan lain sebagainya. Tapi aku pengen ingetin teman-teman bahwa Palembang itu juga Indonesia. Palembang itu adalah bagian Indonesia. Kalau acara tidak diatur dengan baik, acara tidak dikemas dengan baik, kurang persiapan dan kurang pengalaman, wajar menjadi suatu chaos atau suatu masalah ya. Bayangin aja kalau misalnya kita mudik kan masa banyak banget ya. Kalau misalnya nggak diatur bagaimana? Pasti berantakan. Nggak mungkin kan kalau orang luar negeri bilang, wah Indonesia nggak bisa diatur. Ya bukan kayak gitu. Semakin besar kegiatannya, maka semakin harus diatur. Dan semakin harus berpengalaman yang pegangnya. Nah, jadi ini murni karena kurang pengalaman doang. Ya kalau misalnya terjadi di kota lain, ya bisa jadi ini juga bisa terjadi di kota lain. Jadi aku ingetin teman-teman semuanya, karena di bulan puasa, bulan Ramadan, bulan dimana kita menjaga tutur kata kita, menjaga perbuatan kita. Yuk kita sama-sama ingetin, ini kita sudah buat acara besar dan Palembang bisa tertib. Artinya kalau misalnya kita buat dengan persiapan matang, ya Palembang bisa rapi semuanya. Ya jadi sekali lagi jangan saling menghina satu sama lain karena Palembang adalah Indonesia. Yang kedua tentang Willy Salim, kita harus berprasangka baik. Aku nonton semua konten-kontenmu. Kita harus punya prasangka baik juga. Willy Salim datang ke sini dalam niat yang baik juga. Dia bantuin anak muda di Indonesia yang kehilangan motornya. Dia bantuin. Jadi niatnya itu baik. Datang sekaligus dia berbagi. Dia berbagi dengan masyarakat. Dia tuh bagi, kalau aku nggak salah ya, ada 200 kg daging yang dijadikan rendang yang belum jadi, dan 800-nya lagi mentah dibagiin. Ingat loh, ada sesuatu yang pengen dia bagi untuk masyarakat. Meskipun pada konteksnya memang cukup berantakan, mungkin karena kurang persiapan dan kurang pengalaman.
Untuk itu, mari kita berhenti satu sama lain saling membenci, berhenti satu sama lain saling ngata-ngatain. Untuk apa sih, kan kita udah mulai Ramadan. Fansnya Willy Salim mengerti, orang Palembang juga sama-sama memaafkan dan dewasa. Menurutku kayak gitu. Jadi disclaimer dok, jadi kalau secara pribadi Ronald tidak ada masalah dengan Willy Salim, ya kan? Secara pribadi, bahkan waktu Willy Salim ke Palembang ada rencana pengen tanya bisa masuk Palembang juga. Tapi yang jadi permasalahan saat ini itu bukan masalah pribadi antara pribadi, ini masalah konten yang menjadi opini. Jadi ya biarlah apapun yang terjadi itu kemanapun sudut pandang kita masing-masing boleh. Yang penting hari ini dokter bisa lihat bahwa Palembang tidak seperti apa yang dia. Siap, aku cuma pengen titip pesan karena kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mari kita saling memaafkan, mari kita bersatu padu karena kita Indonesia. Dok, tadi kan panas-panas nih. Dokter pasti udah ada ini. Puasa. Puasa ya? Puasa. Karena tuh capek ya jadi Bobon Santoso ya. Dan capek menjadi Willy Salim bagi-bagi makanan ya. Nah, aku balik lagi konten edukasi aja, konten jadi dokter Richard saja ya. Jadi masak skincare aja dok ya? Iya, buat skincare aja. Thank you dok. Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Dr. Richard Lee menanggapi kabar masak besar Palembang rusuh lagi. Melalui Instagram Story, dokter kecantikan tersebut kabar itu. Nggak seperti itu ya, aku juga keberatan dengan berita yang diliput. Ujar Dr. Richard pada Sabtu tanggal 29 Maret tahun 2025. Menurut Dr. Richard Lee, acara masak besar yang dihadirinya berlangsung sangat baik. Lah juga tidak melihat kerusuhan. Tidak ada kerusuhan yang aku lihat pada hari itu. Dan yang terjadi di video itu, aku nggak melihat. Kejadian tersebut aku nggak lihat sama sekali. Tegas Dr. Richard. Kendati begitu, Dr. Richard Lee meyakini apabila suatu acara pasti memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun sebuah media online yang memberitakan acara masak besar di Palembang dari sisi negatif cukup membuat Dr. Richard kecewa. Pasti ada beberapa masalah kecil-kecil. Dan menurutku itu hal yang biasa, tutur Dr. Richard. Dan ketika ada berita-berita lain yang memberitakan hal ini berlangsung dengan baik, kok ada yang malah memberitakan kekurangannya. Saya agak tidak setuju akan hal itu, sambungnya. Komplain untuk penyelenggaraan sebuah acara diyakini Dr. Richard Lee akan selalu ada. Bahkan pemilu atau acara masak besar yang diselenggarakan Bobon Santoso pun tak mungkin lepas dari komplain menurut Dr. Richard. Kalau dicari kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Tapi kan secara keseluruhan, niatnya baik. Acaranya juga berhasil. Tidak menimbulkan kericuhan. Tidak ada kerugian sama sekali di sini, katanya. Dengan klarifikasinya tersebut, Dr. Richard Lee berharap masyarakat Indonesia berhenti berdebat atau menyalahkan satu sama lain. Sebagai informasi, dalam video yang dibagikan salah satu media online, warga Palembang sempat rusuh berebut kupon. Sebab kupon tampak dibagikan dengan cara dilempar. Jumlah kupon yang dilempar pun terlihat sedikit ketimbang jumlah warga yang berebut. Alhasil beberapa narasumber yang diwawancara mengaku tidak mendapatkan kupon meski sudah menunggu cukup lama. Lebih lanjut, Dr. Richard Lee mengingatkan apabila acara masak besar di Palembang bukan ia sendiri yang menyelenggarakan. Dr. Richard menyebutkan Pemprov Sumatera Selatan, Pemkot Palembang, Dinas Pariwisata setempat, HIPMI, dan beberapa LSM bekerja sama dengannya. Peran Dr. Richard sendiri adalah hadir sekaligus menyumbang 1 ton ayam yang dimasak ayam kecap dalam acara tersebut. Sekali lagi aku ngomong, aku nggak pernah lihat kejadian rusuh rebutan kupon tersebut. Aku tidak melihat sama sekali, ucapnya. Terkait penyelenggara acara yang membuat sistem pembagian makanan dengan kupon, Dr. Richard Lee pun mengaku tak setuju. Aku nggak setuju tentang pembagian kupon. Aku juga nggak setuju tentang ada pagar. Aku pengin lebih dekat dengan masyarakat, terang Dr. Richard. Tapi aku menghargai keputusan pihak panitia dan overall aku ngerasa semuanya cukup baik, pungkasnya. Seperti diketahui, acara masak besar yang dihadiri Dr. Richard Lee merespons konten viral Willy Salim. Konten Willy yang mengaku rendangnya sebanyak 200 kg hilang saat masak besar di kota Palembang membuat citra warga menjadi buruk. Oleh sebab itu, pemerintah setempat membuat acara, tandingan, untuk membuktikan warga Palembang tak seperti yang dicitrakan dalam konten Willy.
Sayangnya kabar masak besar Dr. Richard Lee juga rusuh membuat Willy Salim kini balik dibela. Tak tinggal diam, Dr. Richard langsung memberikan klarifikasi dan meminta media tidak membuat provokasi. Dr. Richard pun sebenarnya membela Willy Salim, menyatakan bahwa kesalahan yang sama bisa terjadi kepada siapapun. Jelang Hari Raya Idul Fitri dan berakhirnya Ramadan, Dr. Richard berharap masyarakat Indonesia berdamai. Nah sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Dr. Richard Lee. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan sedikit komentar positif untuk perkembangan channel ini. Mimin ucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.